Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandria Rindi Cahyani dari kelas 11 IJA 2 nomor urut 31. Saya bersekolah di SMK Negeri 7 Semarang atau biasa disebut dengan STM Pembangunan. Teman-teman, di sini saya akan menerangkan mengenai tutorial menggunakan SQL pada W3 School. Nah, yang pertama kita buka Google Chrome terlebih dahulu. Lalu kita cari W3 School. Kita pilih yang paling atas yaitu W3 School Online Web Tutorial. Lalu kita pilih tutorial. Kita cari Learn SQL. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian yang pertama adalah SQL Home. Kita translate terlebih dahulu. Nah, SQL Home. SQL merupakan bahasa standar untuk menyimpan, memanipulasi, dan mengambil data dalam database. Nah, nanti di setiap babnya, di setiap perintah-perintah SQL ini akan terdapat editor sintaks, yaitu kita dapat mengedit pernyataan SQL, lalu ada tombol untuk melihat hasilnya yang bisa kita klik untuk melihat cara kerja dari SQL ini. Lalu ada latihan SQL, kemudian ada contoh-contoh SQL, dilengkapi dengan penjelasan, dengan contoh klarifikasinya, serta ada tes quiz SQL untuk menguji keterampilan kita dalam menguasai SQL. Lanjut, yaitu pengenalan SQL atau SQL Intro. Sebenarnya apa sih SQL itu? SQL itu merupakan singkatan dari Structured Query Language. SQL memungkinkan kita untuk mengakses dan memanipulasi database. SQL juga menjadi standar American National Standard Institute pada tahun 1986 dan International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1987. Nah, apa sih yang dapat SQL lakukan? Yang pertama, SQL dapat mengeksekusi query terhadap database. SQL juga dapat mengambil data dari database, menyisipkan catatan dalam database, memperbarui catatan dalam database, menghapus catatan dari database, membuat database baru, membuat tabel baru dalam database, membuat prosedur tersimpan dalam database, membuat tampilan dalam database, dan juga mengatur izin pada tabel, prosedur, dan tampilan. Lalu kita lanjut pada sintaks SQL atau SQL syntax. Nah, kata kunci SQL itu tidak peka terhadap huruf besar dan kecil. Jadi maupun kita mau menulis select dengan huruf kecil semua atau select dengan huruf besar semua itu sama saja. Artinya select yang kecil seperti ini sama dengan select yang besar, jadi tidak ada bedanya. Lalu, apakah titik koma itu penting untuk ditaruh pada akhir pernyataan SQL? Beberapa sistem database memerlukan titik koma di akhir setiap pernyataan SQL. Titik koma merupakan cara standar untuk memisahkan setiap pernyataan SQL dalam sistem database yang memungkinkan lebih dari satu pernyataan SQL dieksekusi dalam panggilan yang sama ke server. Nah, ini ada beberapa perintah SQL yang paling penting. Contohnya adalah select untuk mengekstrak data dari database, update untuk memperbarui data dalam database, delete untuk menghapus data dari database, insert into untuk memasukkan data baru ke dalam database, create database untuk membuat database baru, alter database untuk memodifikasi database,
create table untuk membuat tabel baru, alter table untuk memodifikasi tabel, drop table untuk menghapus tabel, create index untuk membuat indeks atau kunci pencarian, serta drop index untuk menghapus indeks. Nah, selanjutnya kita masuk pada perintah-perintah SQL. Yang pertama ada SQL select. SQL select ini digunakan untuk memilih data dari database. Data yang dikembalikan disimpan dalam tabel hasil yang disebut dengan kumpulan hasil. Contoh sintaknya adalah select customer name, city from customer, yang artinya memilih kolom nama pelanggan dan kolom kota dari tabel pelanggan. Kita coba run. Nah, akan muncul kolom customer name dan juga city dari tabel pelanggan. Di sini coba kita ganti dengan contact name. Lalu city-nya kita ubah dengan country. Nah, saat di run akan muncul kolom contact name dan juga kolom country dari tabel customer. Lalu perintah yang kedua adalah SQL select distinct. SQL select distinct ini digunakan untuk mengembalikan hanya nilai yang berbeda dari dalam sebuah tabel. Ya, dengan kata lain, semua record duplikat atau record dengan nilai yang sama yang terdapat pada tabel akan dianggap sebagai satu record atau satu nilai saja. Contoh sintaksnya yaitu select distinct country from customer. Artinya hanya memilih nilai distinct dari kolom negara di tabel pelanggan. Ini menampilkan kolom negara dari tabel pelanggan dengan mengabaikan nilai yang duplikat. Misalnya terdapat 10 customer dengan negara Jerman, 15 customer dengan negara Meksiko, dan 5 customer dengan negara UK. Nah, nanti hasilnya akan menampilkan hanya akan menampilkan daftar negara di antaranya Jerman, Meksiko, dan UK masing-masing satu record. Kita coba run. Select distinct country from customer. Hasilnya akan muncul negara-negaranya. Lalu kita coba dengan city. Nah, ini juga akan muncul sama seperti yang pertama. Nah, selanjutnya kita beralih pada perintah yang ketiga yaitu SQL where. SQL where ini digunakan untuk memfilter hasil select dengan mengekstrak record yang memenuhi persyaratan tertentu. Contoh sintaksnya yaitu select from customer where country sama dengan Meksiko. Memilih semua pelanggan dari negara Meksiko di tabel pelanggan. Jadi yang dipilih hanya pelanggan dengan negara Meksiko. Kita run. Nah, ini akan muncul nama-nama pelanggan dengan negara Meksiko. Di sini kita coba dengan city sama dengan Berlin. Nah, hasilnya seperti yang pertama akan muncul nama-nama pelanggan dengan kota Berlin. Nah, selanjutnya ada bidang teks vs bidang numerik. Jika bidang teks kita menggunakan tanda kutip seperti ini, tetapi jika bidang numerik kita tidak boleh diapit dengan tanda kutip. Jadi misalnya seperti ini, select from customer where customer ID sama dengan 1. Satunya tidak boleh diapit dengan tanda kutip. Kalau diapit dengan tanda kutip nanti hasilnya error. Di sini
operator dalam klausa where. Ada sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari, kurang dari, tidak sama dengan. Di sini coba kita run yang kurang dari. Nah, ini select from product where price kurang dari 30. Coba price-nya yang 30 diganti dengan 40. Kita run. Nah, hasilnya akan muncul nama-nama produk dengan harganya dengan harga yang kurang dari 40. Jadi tidak ada harga yang lebih dari 40 di sini. Lalu coba kita run yang lebih dari sama dengan. Select from product where price lebih dari sama dengan 30. Coba kita run. Nah, ini akan muncul nama-nama produk dengan harga lebih dari sama dengan 30. Jadi tidak ada harga yang kurang dari 30. Oke, sekarang kita lanjut pada perintah SQL yang keempat, yaitu SQLN OR dan NOT. Perintah SQL ini biasanya dikombinasikan dengan perintah where, dan ketiganya digunakan untuk memfilter record berdasarkan suatu kondisi. Kondisi pertama yaitu operator N akan menampilkan catatan jika semua kondisi yang dipisahkan bernilai benar. Yang kedua, operator OR akan menampilkan catatan jika salah satu kondisi yang dipisahkan bernilai benar, dan juga operator NOT akan menampilkan catatan jika semua kondisi bernilai false atau salah. Sekarang kita coba lihat contoh sintak dari operator N. Seperti ini, select from customer where country sama dengan Jerman and city sama dengan Berlin. Artinya memilih semua bidang dari pelanggan, di mana negaranya adalah Jerman dan kotanya adalah Berlin. Kita coba run. Nah, saat di run akan muncul nama customer dengan kota Berlin dan negara Jerman. Di sini Jerman coba kita ganti dengan negara UK, dan Berlin kita coba ganti dengan kota London. Nah, seperti pada percobaan pertama tadi, saat di run akan muncul nama-nama customer dengan kota London dan negara UK. Selanjutnya ada sintak dari OR, yaitu select from customer where city sama dengan Berlin or city sama dengan München. Jadi memilih semua bidang dari pelanggan dengan kota Berlin atau München. Di sini kita coba run. Nah, akan muncul nama customer dengan kota Berlin, dan juga di sini muncul nama customer dengan kota München. Jadi ada dua kemungkinan, Berlin atau München. Selanjutnya ada sintak NOT, yaitu select from customer where not country sama dengan Jerman. Artinya memilih semua bidang dari pelanggan di mana negaranya bukan negara Jerman. Kita coba run. Nah, saat di run ini akan muncul nama-nama customer dengan negara yang bukan Jerman. Artinya negara-negara yang muncul adalah negara-negara selain Jerman. Selain itu, kita juga bisa menggabungkan operator AND, OR, dan NOT dalam satu sintak, yaitu seperti ini. Dapat kita lihat sintaksnya, yang artinya memilih semua bidang dari pelanggan, di mana negaranya adalah Jerman, dan kotanya harus Berlin atau München. Oke, next pada perintah kelima, yaitu perintah SQL order by. Perintah ini digunakan untuk mengurutkan hasil set dalam urutan naik atau turun. Kata kunci ini juga mengurutkan catatan dalam urutan naik secara default. Sedangkan untuk mengurutkan catatan dalam urutan menurun, biasanya menggunakan kata kunci dash.
Ada juga kata kunci ASC, biasanya digunakan untuk mengurutkan catatan dalam urutan lain. Nah, berikut adalah contoh dari sintak order by. Select from customer, order by country. Artinya memilih semua pelanggan dari tabel pelanggan, diurutkan menurut kolom negara. Kita coba run. Nah, saat di run ini akan muncul nama-nama customer yang diurutkan berdasarkan negara. Artinya urut berdasarkan negara adalah dapat kita lihat di sini dimulai dari negara yang berawalan A, B, lalu C, D, dan seterusnya. Jadi artinya urut sesuai abjad. Perintah yang keenam ada SQL insert into. Perintah ini digunakan untuk menyisipkan catatan baru dalam sebuah tabel. Nah, untuk menulis insert into ada dua cara, yaitu tentukan nama kolom dan nilai yang akan disisipkan. Kemudian, jika kita ingin menambahkan nilai untuk semua kolom tabel, kita tidak perlu menentukan nama kolom dalam query SQL. Namun, pastikan urutan nilai dalam urutan yang sama dengan kolom dalam tabel. Ini merupakan contoh sintak dari insert into. Nah, di sini ada insert into customer dengan customer name Cardinal, contact name Tom B. Harrison, address Kalkin 21, city Stavanger, postal code 4006, dan country Norway. Artinya ini menyisipkan catatan baru di tabel pelanggan. Nah, hasilnya akan terlihat seperti ini. Yang awalnya hanya 91 akan menjadi 92 dengan tambahan customer name Cardinal, contact name Tom B. Harrison, addressnya Skagen, city Stavanger, postal code, dan country-nya Norway. Jadi bisa kita lihat dalam tabel ini hasil perubahan yang kita buat ini akan dibuat secara otomatis. Nah, sekarang kita lanjut pada perintah SQL yang ke-7, yaitu SQL null values. Nah, apa itu nilai nol? Bidang dengan nilai nol adalah bidang tanpa nilai. Jika bidang dalam tabel adalah opsional, dimungkinkan untuk menyisipkan catatan baru atau memperbarui catatan tanpa menambahkan nilai ke bidang ini. Kemudian bidang tersebut akan disimpan dengan nilai nol. Nah, catatan. Nilai nol berbeda dari nilai nol atau bidang yang berisi spasi. Bidang dengan nilai nol adalah bidang yang dibiarkan kosong selama pembuatan rekaman. Nah, ini untuk menguji nilai nol. Tidak mungkin menguji nilai nol dengan operator perbandingan seperti sama dengan, kurang dari, atau tidak sama dengan. Jadi kita harus menggunakan operator is null dan is not null sebagai gantinya. Sekarang kita coba ke dalam operator is null. Is null operator yang digunakan untuk menguji nilai kosong atau nilai nol. Ini contoh sintaknya, yang artinya mencantumkan semua pelanggan dengan nilai nol di bidang alamat. Kita coba run. Nah, saat di run ini muncul no result, artinya tidak ada hasil. Berarti kolom alamat pada tabel customer tidak ada yang bernilai kosong atau semua alamat customer sudah terisi. Selanjutnya ada operator is not null. Artinya digunakan untuk menguji nilai-nilai non kosong atau not nilai nol, bukan nilai nol. Nah, ini sintaksnya, yaitu mencantumkan semua pelanggan dengan nilai di bidang alamat. Kita coba run. Nah, saat di run ini akan muncul kolom customer name, contact name, dan address, yang artinya di sini tidak ada data yang kosong.
Selanjutnya ada perintah SQL update. Nah, SQL update ini digunakan untuk memodifikasi catatan yang ada di tabel. Ini ada catatan, hati-hati saat memperbarui catatan dalam tabel. Kita harus memperhatikan where clause dalam update pernyataan. Where clause ini menentukan record yang harus diperbarui. Jika kita menghilangkan where clause, maka semua catatan dalam tabel akan diperbarui. Ini merupakan contoh sintaks dari SQL update, yaitu update customer, set contact name dengan Alfred Smith, city-nya dengan Frankfurt, where customer ID sama dengan 1. Artinya memperbarui pelanggan pertama atau ID pelanggan nomor 1 dengan kontak baru dan kota baru. Nah, saat dirun nanti akan muncul hasil seperti ini. Yang awalnya customer ID nomor 1 memiliki kontak name Maria, maka di sini akan berubah menjadi Alfred Smith. Jadi yang awalnya customer ID nomor 1 city-nya Frankfurt, yang awalnya nomor 1 city-nya Berlin akan berubah menjadi city-nya Frankfurt setelah kita update. Nah, selanjutnya perintah yang ke-9 di sini ada SQL delete. Pernyataan delete ini digunakan untuk menghapus catatan yang ada di tabel. Kembali peringatan, kita harus menggunakan where clause karena jika tidak memakai where clause, maka semua catatan dalam tabel akan dihapus. Nah, ini merupakan contoh sintaks dari SQL delete. Delete from customer, where customer name sama dengan Alfred footer keys. Artinya menghapus pelanggan Alfred footer keys dari tabel pelanggan. Nah, nanti setelah dirun, tabel pelanggan yang bernama Alfred footer keys akan terhapus atau tidak ada lagi pada tabel. Yang awalnya customer ID nomor 1 akan tercantum pada tabel Alfred footer keys, lalu setelah dihapus, maka customer ID nomor 1 dengan nama Alfred footer keys akan hilang. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut pada perintah SQL yang ke-10, yaitu SQL select top. Nah, klausa select top digunakan untuk menentukan jumlah record yang akan dikembalikan. Ini berguna pada tabel besar dengan ribuan record. Catatan, tidak semua sistem database mendukung select top klausa. MySQL mendukung limit klausa untuk memiliki sejumlah catatan, sementara Oracle menggunakan fetch first and rows only row none. Sekarang kita lihat contoh sintaks dari SQL top select, yakni select top 3 from customer, artinya memilih 3 catatan pertama dari tabel pelanggan. Ini untuk SQL Server atau Microsoft Access ya. Di sini kita coba run. Nah, saat dirun nanti akan muncul top 3 atau 3 urutan pertama pada tabel customer, yaitu customer ID dengan nomor 1, 2, dan 3. Di sini kita coba select top 5. Nah, saat dirun ini juga akan muncul 5 urutan pertama pada tabel customer. Selanjutnya perintah yang ke-11 yaitu SQL min and max. Min berfungsi mengembalikan nilai terkecil dari kolom yang dipilih, sedangkan max berfungsi mengembalikan nilai terbesar dari kolom yang dipilih. Ini merupakan contoh sintaks dari min.
yaitu select min price as smallest price from product, artinya menemukan harga produk termurah dari tabel produk. Di sini kita coba run. Nah, ini akan muncul harga termurah dari tabel produk yaitu 2,5. Selanjutnya kita coba sintaks dari max, yaitu select max price as largest price from product, artinya menemukan harga produk paling mahal dari tabel produk. Di sini kita coba run. Seperti yang pertama tadi, ini akan muncul harga termahal dari tabel produk, yaitu 263,5. Lanjut pada perintah yang ke-12, yaitu SQL count, average, and sum. Count berfungsi mengembalikan jumlah baris yang cocok dengan kriteria tertentu, sedangkan average berfungsi mengembalikan nilai rata-rata dari kolom numerik, dan sum mengembalikan fungsi jumlah total kolom numerik. Ini ada contoh dari count, yaitu select count product ID from products, artinya menemukan jumlah produk dari tabel produk. Di sini kita coba run. Nah, ini akan muncul jumlah produk dari tabel produk yaitu sebanyak 77. Di sini kita ganti product ID dengan customer ID. Dan di sini kita ganti from products menjadi from customers. Nah, saat di run ini akan muncul jumlah customer dari kolom customer yaitu sebanyak 93. Oke, lanjut. Di sini ada contoh sintaks dari average, yaitu select average price from product, artinya menemukan harga rata-rata dari semua produk. Nah, di sini kita coba run. Nah, ini hasilnya akan muncul harga rata-ratanya yaitu 28,866. Lanjut, masih ada sintaks dari sum. Contohnya select sum quantity from order details, artinya menemukan jumlah bidang kuantitas pada tabel di atas, yaitu tabel detail pesanan. Di sini kita coba untuk run SQL. Nah, saat di run ini akan muncul jumlah dari kuantitasnya yaitu sebanyak 12.743. Oke, kita lanjut pada perintah SQL yang ke-13, yaitu SQLite. Operator like digunakan dalam klausa where untuk mencari pola yang ditentukan dalam kolom. Ada dua wildcard yang sering digunakan bersama dengan operator like. Yang pertama ada tanda persen untuk mewakili 0, 1, atau beberapa karakter. Yang kedua ada tanda garis bawah untuk mewakili satu karakter tunggal. Selanjutnya ini adalah contoh sintaks dari SQLite. Yang pertama ada select from customer, where customer name like a percent, artinya memilih semua pelanggan dengan nama pelanggan dimulai dengan huruf A. Di sini kita coba run. Nah, akan muncul nama-nama customer yang diawali dengan huruf A. Kemudian ada juga select from customer, where customer name like percent A, artinya memilih semua pelanggan dengan nama pelanggan yang diakhiri dengan huruf A. Di sini kita coba run. Nah, ini akan muncul beberapa nama customer yang diakhiri dengan huruf A. Coba A di sini kita ganti dengan huruf H. Nah, ini akan muncul nama customer yang diakhiri dengan huruf H. Selain itu ada juga sintaks select from customer, where customer name like percent or percent, artinya memilih semua pelanggan dengan nama pelanggan yang memiliki atau di posisi apapun. Lalu ada juga yang select from customer, where customer name like garis bawah R%,
artinya memilih semua pelanggan dengan nama pelanggan yang memiliki R di posisi kedua. Dan masih banyak lagi sintaks-sintaks yang bisa dicoba. Lalu nomor 14 adalah SQL wildcards. Karakter wildcard digunakan untuk menggantikan satu atau lebih karakter dalam sebuah string. Operator yang digunakan untuk mencari pola yang ditentukan dalam kolom adalah klausa like dan juga where. Ini contoh dari sintaks wildcard menggunakan persen. Select from customer where city like ber persen, artinya memilih semua pelanggan dengan kota yang dimulai dengan kata ber. Di sini kita coba run. Nah, saat di run akan muncul nama-nama customer dengan kota yang diawali dengan kata ber. Ada Berlin, Bergamo. Di sini coba kita ganti ber dengan MA. Nah, ini juga akan muncul nama-nama customer dengan kota yang diawali dengan huruf MA. Setelah itu, pada perintah yang ke-15 ada SQL in. Operator in memungkinkan Anda untuk menentukan beberapa nilai dalam klausa where. Operator in adalah singkatan untuk beberapa kondisi OR. Nah, ini merupakan contoh sintaks dari operator in. Select from customer where country in Jerman, France, UK. Artinya memilih semua pelanggan yang berlokasi di Jerman, Prancis, atau Inggris Raya. Nah, di sini coba kita run, maka akan muncul nama-nama customer yang berada di negara Jerman, France, dan UK. Selain itu tidak akan muncul. Di sini kita coba ganti country dengan city. Lalu Jerman kita ganti dengan Berlin. France kita ganti dengan London, dan UK kita ganti dengan Madrid. Lalu kita run. Nah, ini akan muncul nama-nama customer yang berada di kota Berlin, London, dan juga Madrid. Oke, sekarang kita lanjut pada perintah SQL yang ke-16, yaitu SQL between. Operator between digunakan untuk menyeleksi nilai dalam kisaran tertentu. Nilai dapat berupa angka, teks, dan juga tanggal. Ini adalah contoh sintaks dari SQL between. Select from products where price between 10 and 20. Artinya memilih semua produk dengan harga antara 10 dan 20. Di sini kita coba run. Nah, saat di run akan muncul nama-nama produk dengan harga antara 10 dan 20. Coba kita ganti antara 20 dan 40. Nah, sama seperti yang tadi, ini juga akan muncul nama-nama produk dengan harga antara 20 dan 40. Kemudian, untuk menampilkan produk di luar jangkauan contoh sebelumnya, kita bisa menggunakan not between. Contohnya pada sintaks ini, kita coba run. Nah, saat di run ini akan muncul nama-nama produk yang harganya bukan antara 10 dan 20. Oke, kita lanjut pada perintah yang ke-17, yaitu SQL aliases.
SQL aliases digunakan untuk memberi tabel atau kolom dalam tabel dan juga nama sementara. Alias sering digunakan untuk membuat nama kolom lebih mudah dibaca. Alias hanya ada selama query itu. Alias dibuat dengan kata kunci AS atau AS. Nah, ini merupakan contoh sintaks dari SQL aliases, yaitu select customer ID as ID, customer name as customer, from customers. Artinya, membuat dua alias, satu untuk kolom customer ID dan satu lagi untuk kolom customer name. Di sini kita coba untuk run. Nah, saat di run ini akan muncul kolom ID dan customer, yaitu yang awalnya customer ID akan berubah menjadi kolom ID, dan kolom customer name akan berubah menjadi kolom customer. Selanjutnya, perintah yang ke-18 yaitu SQL joins. Klausa join digunakan untuk menggabungkan baris dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom terkait antara mereka. Nah, perhatikan bahwa kolom ID pelanggan di tabel pesanan merujuk ke ID pelanggan di tabel pelanggan. Hubungan antara dua tabel di atas adalah kolom customer ID yang ini. Nah, kemudian kita dapat membuat pernyataan SQL berikut yang berisi inner join. Artinya yang memilih catatan yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel. Select order order ID, customer name, orders order date from orders, inner join customers on orders customer ID sama dengan customer ID. Nah, nanti saat di run akan menghasilkan tabel seperti ini. Ada kolom order ID, customer name, dan juga order date. Nah, selain itu ada berbagai jenis join dalam SQL. Yang pertama ada inner join untuk mengembalikan record yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel. Kemudian ada left join untuk mengembalikan semua record dari tabel kiri dan record yang cocok dari tabel kanan. Lalu yang ketiga ada right join untuk mengembalikan semua record dari tabel kanan dan record yang cocok dari tabel kiri. Yang terakhir ada full join untuk mengembalikan semua catatan ketika ada kecocokan di tabel kiri atau kanan. Nah, ini merupakan gambarannya. Di sini juga disediakan soal-soal latihan dan kuis untuk menguji kemampuan kita dalam menguasai SQL. Nah, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau penjelasan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman, kita harus tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Semoga COVID di Indonesia ini cepat berlalu dan kita bisa menikmati kehidupan seperti semula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.